Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berjumpa kembali di dalam program SOS yang berikut ini. Saya bersyukur dan kita semua bersyukur Tuhan selalu mengasihi kita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan renungan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Hari ini adalah lebih baik dari hari-hari yang lalu Tuhan, karena kami percaya kasih Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kami. Dan kasih-Mu itu sempurna buat setiap kami. Berkati setiap kami Tuhan yang mendengarkan SOS ini, dan hamba sendiri Tuhan yang menjadi alat-Mu, biar urapan-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus aku berdoa, amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan merenungkan bahwa hidup itu adalah perjuangan. Setelah kita mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk diselamatkan, bukan berarti kita hanya menunggu kapan kita harus kembali kepada Tuhan, tetapi di dalam hal ini kita harus berjuang di dalam hidup ini. Untuk apa? Untuk mempertahankan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah diberikan. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi di sini di ayat ini ada dua kebenaran yang harus kita pelajari, yaitu bertahan di dalam pencobaan dan tahan uji. Yang pertama, orang yang dapat bertahan di dalam pencobaan adalah orang yang berbahagia. Jadi setiap kita harus mempertahankan apapun yang terjadi dalam hidup kita, mempertahankan iman kita. Saya percaya orang yang berjuang untuk mempertahankan mungkin kemerdekaan ataupun apapun adalah orang-orang yang sudah dewasa, bukan anak-anak kecil lagi yang harus berjuang, tetapi orang-orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Saya percaya orang yang dewasa di dalam Tuhan mempunyai kekuatan, ketahanan yang daripada Tuhan. Karena itu setiap hari kita itu memikul salib untuk mempertahankannya. Kadangkala kita itu merasa lelah, kadangkala memikul salib itu kayaknya aduh betapa berat beban yang kita hadapi, tetapi Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita, setiap orang yang mau bertahan dan berjuang untuk melalui semuanya. Ada sebuah ilustrasi yang sangat memberkati kehidupan saya. Ada sebuah ilustrasi, ada orang yang memikul salib. Dia berjalan begitu, semakin lama semakin jauh, akhirnya dia merasakan beratnya salib ini. Akhirnya dia berhenti saat itu dan dia katakan, wah gimana ya, lebih baik salibku tak potong. Akhirnya dipotonglah salib itu sedikit dan dia berjalan lagi. Berulang-ulang dia berhenti untuk memotong salib itu. Akhirnya pada satu waktu dia sampai di garis finish dan dia harus berjalan melalui salib itu sebagai alat penyeberangnya untuk masuk di dalam garis finish itu. Apa yang terjadi ketika dia letakkan salibnya? Salib itu tidak cukup, Bapak Ibu Saudara, karena terlalu banyak dipotong. Karena salib yang sudah diberikan kepada kita itu cukup buat kita untuk menyeberang, memasuki garis finish itu. Tetapi orang ini sudah memotongnya dan salib itu tidak bisa dibuat untuk dia menyeberangi dan masuk di dalam garis finish. Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap bertahan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita merasakan seolah-olah pikulan salib kita itu sangat berat, tetapi kita terus berjalan, kita terus berjuang, sampai akhirnya Tuhan katakan engkau berbahagia karena engkau sudah berjuang dan bertahan. Yang kedua dikatakan, orang yang tahan uji akan memperoleh mahkota kehidupan. Tahan uji adalah orang-orang yang diuji hidupnya melalui apa? Melalui kesusahan mungkin, melalui penderitaan, melalui penyakit ataupun apa? Seperti emas. Emas itu bila diuji,
dipanaskan dengan api, semakin lama dia semakin murni. Semua kotoran-kotoran yang ada di dalam emas itu akan hilang. Demikian dengan hidup kita, saudara. Kalau kita terus diuji, dan kita terus bertahan, karena Tuhan katakan, di dalam kelemahanmu, kuasaku sungguh-sungguh sempurna dan nyata. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika engkau diuji oleh Tuhan, jangan lagi kita mengomel kenapa harus penderitaan yang kita alami. Ada contoh di dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa Ayub begitu diuji oleh Tuhan, sampai akhirnya semua hartanya hilang, semua anak dan istrinya juga hilang. Dia mendapatkan penyakit yang begitu tidak henti-hentinya, dan juga ditinggalkan oleh teman-temannya. Tapi pada saat dia lemah, saat itu pun dia katakan masih ada Tuhan, dan dia tetap bertahan di dalam ujian itu. Sehingga apa yang terjadi? Dia keluar sebagai pemenang. Dia mendapatkan, dipulihkan oleh Tuhan lebih daripada waktu lalu, lebih daripada ketika dia belum diuji oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan percaya bahwa Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita diuji, ada sesuatu yang hendak Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Pasti kita akan dipulihkan lebih dari waktu-waktu lalu ketika belum kita mengalami ujian. Dan caranya bagaimana supaya kita tahan uji? Di dalam Kolose pasal 2 ayat 7, saya bacakan Kolose 2 ayat 7, dikatakan di situ, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di sini dikatakan kita harus berakar. Bagaimana kita harus berakar? Kalau kita setiap hari tidak menyiapkan diri kita untuk selalu bersekutu dengan Bapa kita. Percayalah, ketika kita terus hidup di tepi sungai, sumber air yang mengairi hidup kita, pasti kita akan menjadi segar, dan akar kita terus mendalam, sehingga badai hidup apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap teguh dan kuat. Yang kedua dikatakan, engkau harus dibangun di atas batu karang. Siapa batu karang? Adalah Yesus. Batu karang itu tidak mudah untuk menjadikan kita lemah, tetapi menjadikan kita kokoh, kuat untuk selama-lamanya. Karena itu mari Bapak Ibu, jangan kita terus mengomel, bagaimana hidupku kok nggak selesai-selesai, satu masalah, datang lagi masalah lain. Ingat, ada batu karang yang kita tetap berdiri teguh, karena batu karang itu adalah Yesus sendiri. Dan yang ketiga dikatakan, mari kita limpah dengan syukur. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bersyukur, artinya kita mengandalkan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Ada sebuah ilustrasi di dalam, bukan ilustrasi tapi di dalam firman Tuhan dikatakan 5 roti dan 2 ikan bisa menjadikan berapa? 5.000 orang yang makan, dan sisanya 12 keranjang. Pada waktu itu murid-muridnya oleh Tuhan dikatakan, berilah orang-orang itu makan. Mereka mengatakan, aku loh, uang aja nggak ada. Orang-orang segitu banyaknya itu harus diberi makan. Dengan apa? Mungkin mereka katakan, sudahlah Tuhan, tidak usah repot-repot, suruh mereka pulang. Kalau kita mengakhiri segala penderitaan kita dan kita membuang semuanya, kita nggak mau lagi masuk di dalam apa yang terjadi dalam hidup kita, bisakah terjadi 12 keranjang? Karena itu mari, ketika ada Tuhan, apapun sedikit, seolah-olah 5 roti dan 2 ikan, nggak mungkin bisa dibuat makan untuk 5.000 orang. Tetapi ketika kita taat, ketika kita bertahan, ketika kita terus berjuang, dan ketika itu kita serahkan kepada Tuhan, sedikit pun di tangan Tuhan bisa menjadi berlimpah-limpah, sehingga 5.000 orang
bisa makan, dan sisanya 12 bakul. Apa arti sisa 12 bakul? Yaitu modal buat murid-muridnya. Kalau seandainya dia katakan, murid-murid itu katakan, sudah lebih baik kita suruh mereka pulang. Apakah bisa terjadi 12 bakul? Apakah bisa terjadi itu modal buat dia? Kan nggak mungkin. Karena itu mari kita tetap bertahan. Kita tetap tahan uji. Dan ingat bahwa tahan uji, kita akan mendapatkan mahkota kemenangan daripada Tuhan. Jadi kesimpulannya, mari Bapak Ibu Saudara, di dalam kondisi apapun juga, mari kita tetap bertahan. Kita tetap mau diuji. Iman kita tetap diuji supaya dibersihkan. Dan kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan ahlinya. Dia bisa membuat sesuatu mukjizat di mana tidak ada sesuatu di dalam hidup kita. Itu dia ahlinya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita saat ini bersyukur, apapun yang terjadi dalam hidup kita, percaya saat ini kita harus bertahan, berjuang, dan kita harus terus diuji supaya iman kita semakin murni di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Saya tidak perpanjangkan kembali firman Tuhan. Kiranya renungan ini bisa memberkati kita semua. Mari tetap semangat. Kita bertahan di dalam ujian. Dan kita tetap mau diuji dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Engkau melihat setiap hati kami. Saat ini mungkin ada saudara-saudara kami yang lemah, saudara-saudara kami yang mengatakan bahwa aku tidak kuat Tuhan, tetapi di dalam kelemahanku, kata Tuhan, anugerahku cukup buat kamu, dan anugerah itu yang memberikan kami semangat kembali Tuhan. Kami bisa berjalan Tuhan bersamamu Tuhan. Kami nggak mau cuma Engkau lihat Tuhan, tetapi kami mau Tuhan supaya Engkau menuntun kami dimanapun Engkau pergi Tuhan, kami mau mengikut Engkau. Berkati setiap kami Tuhan, berkati Tuhan. Dan biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan, akhirnya kami mendapatkan hidup kami menang Tuhan dan memperoleh mahkota kehidupan. Kami tidak lupa Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tetap percaya Tuhan, apapun Omikron Tuhan yang melanda dunia ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa perlindungan Tuhan tetap sempurna buat setiap anak-anak Tuhan. Dan Engkau melindungi pemerintahan kami Tuhan, Engkau menjagai Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, semuanya keputusan hanya daripada Tuhan. Kami berdoa buat gereja kami Tuhan. Biar gereja ini sungguh-sungguh berdampak buat setiap jiwa-jiwa yang memerlukannya Tuhan. Mereka yang datang boleh dipulihkan. Mereka yang sakit boleh disembuhkan hanya oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari katakan amin. Sampai jumpa di dalam program SOS yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.